Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya kekuatan tak terlihat yang bikin dunia modern kita ini bergerak? Mulai dari getaran ponsel di kantong sampai laju kereta super cepat, ternyata ada satu penemuan yang jadi jantung dari itu semua. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh, lihat di blender dapur kita, di mobil listrik, di kipas angin, bahkan di lengan-lengan robot pabrik. Dunia kita ini, ya, secara harfiah, berputar karena mesin-mesin kecil yang luar biasa ini. Jadi, kalau bukan mesin uap atau mesin pembakaran internal, lalu apa dong yang jadi tulang punggung zaman kita sekarang? Jawabannya simple, motor listrik. Tapi, nah di sini nih serunya, ternyata nggak ada satu jenis motor yang bisa ngerjain semuanya. Ada banyak banget jenisnya, kayak satu keluarga besar, dan masing-masing punya keahliannya sendiri untuk tugas yang spesifik. Oke, selamat datang di penelusuran kita soal motor listrik. Meskipun bentuk dan ukurannya macam-macam ya, dari yang klasik kayak motor DC, sampai yang super canggih kayak motor servo, semuanya itu ternyata bekerja pakai satu prinsip fisika dasar yang sama dan elegan. Prinsip itu namanya gaya Lorentz. Gampangnya gini deh, bayangin kita alirin listrik ke kabel. Terus kabel itu ada di dalam medan magnet. Nah, si kabel bakal kedorong. Kalau dorongan ini kita atur biar jadi gerakan memutar, jadilah putaran. Itu dia, inti dari setiap motor listrik. Sesimpel itu. Coba kita lihat gambar ini. Medan magnet dari stator, itu bagian yang diam, berinteraksi dengan arus listrik di rotor, bagian yang berputar, dan akhirnya menciptakan gerakan. Bisa dibilang, ini kayak tarian antara listrik dan magnet yang menghasilkan tenaga. Oke, kita mulai dari yang paling klasik ya. Bisa dibilang ini kakek buyutnya teknologi motor. Motor arus searah atau motor DC. Walaupun ini salah satu jenis motor tertua, jangan salah, motor ini masih relevan dan kepake banget loh sampai sekarang. Motor DC ini bekerja pakai arus yang ngalirnya satu arah, kayak dari baterai. Kunci operasinya ada di komutator dan sikat, dua komponen yang pinter banget ngebolak-balikin arah arus di rotor biar putarannya bisa lanjut terus. Keunggulan utamanya, kecepatannya gampang banget buat diatur. Di keluarga DC ini ada dua pemain utama. Pertama, motor seri. Rangkaiannya seri, dan dia ini monster torsi. Tenaga awalnya gede banget buat ngangkat atau narik sesuatu dari posisi diam. Di sisi lain, ada motor shunt. Rangkaiannya paralel, jadi dia ini jagonya stabilitas. Kecepatannya bisa tetap konstan, nggak peduli bebannya seberat apa. Nah ini contoh yang pas banget. Untuk tugas yang butuh tenaga brutal di awal, kayak motor starter di mobil atau sistem traksi buat narik kereta listrik, motor seri DC ini udah pasti juaranya. Sekarang, kita beralih ke motor yang jadi otot di hampir setiap pabrik di seluruh dunia. Motor arus bolak-balik, atau motor AC. Ini dia pekerja keras andalan di industri modern. Keajaiban motor AC ini ada di kesederhanaannya. Karena dia pakai arus bolak-balik, dia bisa menciptakan medan magnet yang berputar di stator tanpa butuh sikat atau komutator. Artinya, komponen yang aus jadi lebih sedikit, jadi perawatannya minim banget dan super andal. Di dunia AC ada dua aliran utama. Yang pertama, motor induksi. Ini yang paling umum. Rotornya itu kayak ngejar medan magnet stator, jadi selalu ada sedikit keterlambatan. Ini yang disebut slip. Nah yang kedua, motor sinkron. Ini jauh lebih presisi. Rotornya terkunci dan muternya barengan dengan kecepatan yang sama persis kayak medan magnet. Sempurna buat aplikasi yang butuh timing presisi. Nah, setelah kenal si pekerja keras DC dan si raksasa industri AC, sekarang kita lihat evolusinya. Muncullah generasi baru motor yang dirancang untuk satu hal, kontrol dan presisi tingkat tinggi. Disinilah teknologinya jadi makin pintar. Kalau kita butuh gerakan yang super akurat, misalnya untuk drone, printer 3D, atau lengan robot, nah kita pakainya motor-motor spesialis ini. Coba kita lihat motor stepper, beda dari yang lain, dia nggak berputar terus-menerus, tapi bergerak dalam langkah-langkah yang presisi. Setiap ada sinyal listrik, cetek, dia gerak satu langkah. Inilah kenapa dia sempurna buat printer 3D yang harus memposisikan kepala cetaknya dengan akurasi mikroskopis. Ini yang bikin dia istimewa. Presisinya itu luar biasa. Bayangin, dengan 200 langkah per putaran, motor ini bisa membagi satu lingkaran penuh jadi segmen-segmen yang sangat kecil dan bisa dikontrol secara digital, bahkan tanpa perlu sensor umpan balik. Lalu ada motor servo, ini puncaknya kontrol presisi. Rahasianya adalah umpan balik loop tertutup atau closed loop feedback. Gampangnya, motor ini punya sensor internal yang non-stop nanya ke dirinya sendiri, posisi gue udah bener belum? Kalau ternyata geser sedikit aja, pengontrolnya akan langsung melakukan koreksi. Inilah yang bikin lengan robot industri bisa begitu akurat. Oke, kita udah bahas berbagai jenis motor.
Dari yang kuat kayak motor DC, sampai yang super presisi kayak motor servo. Sekarang pertanyaannya, gimana cara milih yang tepat? Ini pertanyaan yang paling penting. Soalnya, memilih motor yang salah bisa bikin sistem kita jadi nggak efisien. Atau, lebih parahnya, gagal total. Jadi gimana kita bikin keputusan yang tepat? Nah, ini dia contekan utamanya. Tabel ini merangkum semuanya. Coba lihat bedanya. Butuh torsi awal yang gede banget, liriknya ke DC seri. Butuh kecepatan yang stabil buat pabrik, pilihannya AC induksi atau sinkron. Nah, kalau butuh kontrol posisi yang presisi habis, jawabannya udah pasti stepper dan servo. Biar lebih simpel lagi, anggap aja kayak gini. Setiap skenario menunjuk ke motor tertentu. Ini semua tentang mencocokkan kekuatan motor dengan tuntutan pekerjaan. Mulai dari narik kereta sampai nerbangin drone, selalu ada motor yang dirancang khusus untuk itu. Jadi, lain kali kita melihat sesuatu bergerak, berputar, atau bekerja, coba ingat dunia motor listrik yang tersembunyi di dalamnya. Mereka ini benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa di dunia modern kita. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan pengetahuan baru ini, apa yang akan kita gerakan? Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya kekuatan tak terlihat yang bikin dunia modern kita ini bergerak? Mulai dari getaran ponsel di kantong sampai laju kereta super cepat, ternyata ada satu penemuan yang jadi jantung dari itu semua. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh, lihat di blender dapur kita, di mobil listrik, di kipas angin, bahkan di lengan-lengan robot pabrik. Dunia kita ini, ya, secara harfiah, berputar karena mesin-mesin kecil yang luar biasa ini. Jadi, kalau bukan mesin uap atau mesin pembakaran internal, lalu apa dong yang jadi tulang punggung zaman kita sekarang? Jawabannya simple, motor listrik. Tapi, nah di sini nih serunya, ternyata nggak ada satu jenis motor yang bisa ngerjain semuanya. Ada banyak banget jenisnya, kayak satu keluarga besar, dan masing-masing punya keahliannya sendiri untuk tugas yang spesifik. Oke, selamat datang di penelusuran kita soal motor listrik. Meskipun bentuk dan ukurannya macam-macam ya, dari yang klasik kayak motor DC, sampai yang super canggih kayak motor servo, semuanya itu ternyata bekerja pakai satu prinsip fisika dasar yang sama dan elegan. Prinsip itu namanya gaya Lorentz. Gampangnya gini deh, bayangin kita alirin listrik ke kabel. Terus kabel itu ada di dalam medan magnet. Nah, si kabel bakal kedorong. Kalau dorongan ini kita atur biar jadi gerakan memutar, jadilah putaran. Itu dia, inti dari setiap motor listrik. Sesimpel itu. Coba kita lihat gambar ini. Medan magnet dari stator, itu bagian yang diam, berinteraksi dengan arus listrik di rotor, bagian yang berputar, dan akhirnya menciptakan gerakan. Bisa dibilang, ini kayak tarian antara listrik dan magnet yang menghasilkan tenaga. Oke, kita mulai dari yang paling klasik ya. Bisa dibilang ini kakek buyutnya teknologi motor. Motor arus searah atau motor DC. Walaupun ini salah satu jenis motor tertua, jangan salah, motor ini masih relevan dan kepake banget loh sampai sekarang. Motor DC ini bekerja pakai arus yang alirnya satu arah, kayak dari baterai. Kunci operasinya ada di komutator dan sikat, dua komponen yang pinter banget ngebolak-balikin arah arus di rotor biar putarannya bisa lanjut terus. Keunggulan utamanya, kecepatannya gampang banget buat diatur. Di keluarga DC ini ada dua pemain utama. Pertama, motor seri. Rangkaiannya seri, dan dia ini monster torsi. Tenaga awalnya gede banget buat ngangkat atau narik sesuatu dari posisi diam. Di sisi lain, ada motor shunt. Rangkaiannya paralel, jadi dia ini jagonya stabilitas. Kecepatannya bisa tetap konstan, nggak peduli bebannya seberat apa. Nah, ini contoh yang pas banget. Untuk tugas yang butuh tenaga brutal di awal, kayak motor starter di mobil atau sistem traksi buat narik kereta listrik, motor seri DC ini udah pasti juaranya. Sekarang, kita beralih ke motor yang jadi otot di hampir setiap pabrik di seluruh dunia. Motor arus bolak-balik, atau motor AC. Ini dia pekerja keras andalan di industri modern. Keajaiban motor AC ini ada di kesederhanaannya. Karena dia pakai arus bolak-balik, dia bisa menciptakan medan magnet yang berputar di stator tanpa butuh sikat atau komutator. Artinya, komponen yang aus jadi lebih sedikit, jadi perawatannya minim banget dan super andal. Di dunia AC ada dua aliran utama. Yang pertama, motor induksi. Ini yang paling umum. Rotornya itu kayak ngejar medan magnet stator, jadi selalu ada sedikit keterlambatan. Ini yang disebut slip. Nah yang kedua, motor sinkron. Ini jauh lebih presisi. Rotornya terkunci dan muternya barengan dengan kecepatan yang sama persis kayak medan magnet. Sempurna buat aplikasi yang butuh timing presisi. Nah, setelah kenal si pekerja keras DC dan si raksasa industri AC, sekarang kita lihat evolusinya.
muncullah generasi baru motor yang dirancang untuk satu hal, kontrol dan presisi tingkat tinggi. Disinilah teknologinya jadi makin pintar. Kalau kita butuh gerakan yang super akurat, misalnya untuk drone, printer 3D, atau lengan robot, nah kita pakainya motor-motor spesialis ini. Coba kita lihat motor stepper, beda dari yang lain, dia nggak berputar terus-menerus, tapi bergerak dalam langkah-langkah yang presisi. Setiap ada sinyal listrik, cetek, dia gerak satu langkah. Inilah kenapa dia sempurna buat printer 3D yang harus memposisikan kepala cetaknya dengan akurasi mikroskopis. Ini yang bikin dia istimewa. Presisinya itu luar biasa. Bayangin, dengan 200 langkah per putaran, motor ini bisa membagi satu lingkaran penuh jadi segmen-segmen yang sangat kecil dan bisa dikontrol secara digital, bahkan tanpa perlu sensor umpan balik. Lalu ada motor servo, ini puncaknya kontrol presisi. Rahasianya adalah umpan balik loop tertutup atau closed loop feedback. Gampangnya, motor ini punya sensor internal yang non-stop nanya ke dirinya sendiri, posisi gue udah bener belum? Kalau ternyata geser sedikit aja, pengontrolnya akan langsung melakukan koreksi. Inilah yang bikin lengan robot industri bisa begitu akurat. Oke, kita udah bahas berbagai jenis motor. Dari yang kuat, kayak motor DC, sampai yang super presisi kayak motor servo. Sekarang, pertanyaannya, gimana cara milih yang tepat? Ini pertanyaan yang paling penting. Soalnya, memilih motor yang salah bisa bikin sistem kita jadi nggak efisien. Atau, lebih parahnya, gagal total. Jadi gimana kita bikin keputusan yang tepat? Nah, ini dia contekan utamanya. Tabel ini merangkum semuanya. Coba lihat bedanya. Butuh torsi awal yang gede banget, liriknya ke DC seri. Butuh kecepatan yang stabil buat pabrik, pilihannya AC induksi atau sinkron. Nah, kalau butuh kontrol posisi yang presisi habis, jawabannya udah pasti stepper dan servo. Biar lebih simpel lagi, anggap aja kayak gini. Setiap skenario menunjuk ke motor tertentu. Ini semua tentang mencocokkan kekuatan motor dengan tuntutan pekerjaan. Mulai dari narik kereta sampai nerbangin drone, selalu ada motor yang dirancang khusus untuk itu. Jadi, lain kali kita melihat sesuatu bergerak, berputar, atau bekerja, coba ingat dunia motor listrik yang tersembunyi di dalamnya. Mereka ini benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa di dunia modern kita. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan pengetahuan baru ini, apa yang akan kita gerakan?